Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan semua aktivitas hari ini untuk kemuliaan Tuhan, dipimpin firman Tuhan dari Mazmur 141 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya masih anak sekolah minggu, dan masa-masa persiapan menuju Natal seperti bulan-bulan saat-saat yang kita hadapi saat ini, ketika mau melakukan liturgi, guru sekolah minggu kami mengajari kami, bagi anak-anak yang grogi, supaya jangan melihat orang banyak, jangan melihat kepada jemaat, jangan menunjukkan matanya ke sana, tapi menunjukkan mata fokus. Ada jam dinding di atas pintu masuk gereja itu, mata kami tertuju ke sana, dan kami melafalkan liturgi yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu kepada kami. Tujuannya adalah supaya pertama sekali konsentrasi kami tidak terpecah. Yang kedua, supaya kami jangan grogi, karena sangat jarang tampil di depan umum. Dan hal itu menurut saya sangat manjur waktu itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kurang lebih demikian dalam menapaki kehidupan ini. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Soal bagaimana kita hidup, sikap kita, dan juga bagaimana kita menghadapi kenyataan yang ada adalah soal kemana fokus arah pandangan kita. Bila kita memandang segala sesuatu, apa peristiwa yang terjadi menurut apa yang masa, maka kita akan mengikutkan apa keadaan yang sekarang ini. Seperti omongan orang Batak yang mengatakan, emena masak igagat ursa, baimana masa ima niula. Ketika semua berlomba-lomba mencari kesenangan, yaitu dengan budaya hidup hedonisme, maka kita setidak-tidaknya akan turut dan ikut di dalamnya. Demikian juga misalnya ketika menghadapi penderitaan, ketika kita fokus terhadap penderitaan itu, maka penderitaan itu akan semakin besar, dan menjadi monster yang sangat menakutkan. Maka dengan demikian kita tidak dapat lagi melihat celah hal yang baik, tidak lagi melihat pertolongan Allah, tidak lagi melihat sisi positif dalam kehidupan, dan akhirnya kita akan semakin takut, berputus asa, dan hilang daripada iman percaya kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita meniru pemazmur di sini. Dalam banyak persoalan kehidupan, ketika dikejar-kejar oleh musuh, ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ekonomi, persoalan-persoalan dalam kehidupan politik, dan lain sebagainya yang terjadi, mari mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bila mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, maka kita percaya Dialah sumber kehidupan kita. Kita tidak akan mati oleh satu persoalan. Kita tidak mati oleh penyakit, karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Yang kedua, kita akan melihat bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya tetap menyertai kita, dan persoalan itu tidak lebih besar dari Tuhan. Maka kemudian kita akan optimis, berharap dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan selanjutnya, dalam keadaan terancam sekali, tetaplah berlindung kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang menjadi juru selamat. Maka dalam kehidupan ini, tujukan, arahkan, fokuslah pandanganmu, matamu kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat kebaikan, berkat, dan pertolongan yang dari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah dalam segala aktivitas kehidupan dan seluruh waktu yang kami miliki, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, bersuka senantiasa berharap, bahkan dalam keadaan yang tersulit sekalipun, karena kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.